Hari itu, tanggal 17 Mei tahun 2006, Paris berselimutkan rintik hujan tanpa henti, yang makin membasahi kota, hingga dinginnya terasa menyejukkan seluruh warganya. Tapi di Stade de France, stadion utama di Paris, terjadi ketegangan yang luar biasa. Suasana memanas karena dipenuhi oleh hingar-bingar sorakan puluhan ribu supporter Arsenal dan fans FC Barcelona. Saat itu, seluruh dunia sedang menantikan partai pamungkas, kompetisi antar klub-klub pemuncak liga-liga di Eropa. Ya, inilah salah satu final Champions League paling melegenda. Arsenal melawan Barcelona. Mari kita selami lebih dalam laga klasik ini, setelah 2 dekade berlalu. Bagi Arsenal, ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah puncak dari era keemasan Arsene Wenger, malam di mana The Invincibles berusaha keras untuk menaklukkan Eropa. Arsenal menunjukkan pertahanan yang sangat tangguh dalam perjalanan ke final, dengan hanya kebobolan 2 kali dalam 12 pertandingan. Rekor defensif mereka semakin impresif karena tidak kebobolan gol selama 10 pertandingan terakhir, sebelum melawan Ajax berkat solidnya lini belakang yang dipimpin oleh Sol Campbell dan Kolo Toure. Didukung oleh talenta muda berbakat seperti Ashley Cole dan Cesc Fabregas, ada keyakinan kuat bahwa kemenangan di final ini akan menandai awal dari era kejayaan baru bagi klub. Thierry Henry pun sudah tak sabar ingin segera mencetak gol, mencetak sejarah untuk Arsenal. Sementara dari pihak lawannya, Barcelona punya masalah dengan tidak bisa tampilnya Lionel Messi karena cedera. Namun itu bukan sebuah masalah besar. Saat itu, Barcelona dianggap sebagai tim sepak bola terbaik di dunia, dengan deretan bintang seperti Ronaldinho, Deco, Puyol, Xavi, Iniesta, dan lainnya. Dan itu akan tetap menjadi halangan terbesar Arsenal untuk jadi raja Eropa. Dan final Champions League ini menjadi sangat istimewa. Arsenal menggebrak dan mendominasi permainan di sepertiga babak pertama. Serangan demi serangan hampir saja membuahkan gol. Hingga pertandingan berlalu 18 menit, ketika petaka itu datang. Samuel Eto'o lolos dari jebakan offside, kemudian dijatuhkan oleh kiper Jens Lehmann, di luar kotak penalti. Wasit Terje Heij memberikan kartu merah langsung. Ini menjadikan Lehmann pemain pertama yang diusir keluar lapangan, dalam sejarah final Liga Champions. Arsene Wenger terpaksa menarik keluar gelandang kreatif, Robert Pires, untuk memasukkan kiper cadangan Manuel Almunia. Dengan 10 orang, Arsenal justru menunjukkan mental baja. Menit ke-37, Thierry Henry melepaskan tendangan bebas akurat, yang disambut sundulan bertenaga Sol Campbell. Gawang Victor Valdes pun bobol, dan sisi tribun London Utara meledak dalam kegembiraan. Mereka merasa gelar juara sudah di tangan Arsenal kala itu. Di babak kedua, Arsenal bermain sangat disiplin. Thierry Henry sempat mendapatkan peluang emas untuk menggandakan keunggulan melalui serangan balik, namun Valdes melakukan penyelamatan krusial. Barcelona terus membombardir. Frank Rijkaard memasukkan Henrik Larsson, sebuah pergantian pemain yang nantinya mengubah sejarah. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, pertahanan Arsenal yang dipimpin Kolo Toure mulai kelelahan. Menit 76, Larsson memberikan umpan pantulan pendek kepada Samuel Eto'o yang menusuk dari sudut sempit. Skor berubah menjadi 1-1. Menit 80, belum sempat Arsenal bernapas, serangan balik Barcelona kembali mematikan.
Larsson lagi-lagi menjadi arsitek dengan memberi operan kepada bek kanan yang baru masuk, Giuliano Belletti, tendangan kerasnya melewati sela kaki Almunia. Skor 2-1 untuk Barcelona. Akhir yang memilukan bagi Arsenal, dalam waktu 4 menit, mimpi Arsenal untuk mengangkat trofi, si kuping besar, menguap. Sesudah itu, Arsenal gagal mencetak gol, hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap bertahan. Bagi para pendukung Arsenal, malam itu selalu dikenang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka bangga atas perjuangan luar biasa dalam pertandingan tersebut, dan itu harus dilalui dengan hanya 10 pemain. Gila banget kan, legend. Namun, di sisi lain, rasa pedih sangat terasa menekan mental para supporter, karena mereka hanya berjarak 14 menit saja dari sejarah yang akan abadi. Sungguh, seluruh pendukung Arsenal di Stadion Stade de France, maupun di seluruh dunia, turut larut dalam kesedihan atas kekalahan itu, dan terkuburnya mimpi menjadi Raja Eropa, pada musim 2005-2006, sebelum akhirnya Arsenal berpindah kandang ke stadion yang baru, Emirates Stadium. The spirit of sports everywhere. Tunjukkan dukungan Anda melalui komentar yang terbuka dan sopan. Subscribe Treetop Sports. Sampai jumpa.